warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Jadi guys, di sini saya akan membahas mengenai kebudayaan negara Spanyol. Nah, langsung saja simak penjelasannya. Negara Spanyol atau yang secara resmi dikenal dengan nama Kerajaan Spanyol adalah sebuah negara yang wilayah atau daratan utamanya terletak di semenanjung Liberia di kawasan Eropa Barat Daya. Negara ini berbatasan dengan negara Portugal di bagian barat wilayahnya dengan wilayah Andorra dan Prancis yang berada di sebelah timur laut di sepanjang pegunungan Pyrenees. Wilayah Spanyol juga mencakup Kepulauan Balearik di Laut Mediterania, Kepulauan Kanari di Samudra Atlantik, dan sejumlah pulau tak berpenghuni di sisi Gibraltar Laut Mediterania. Selain itu, Spanyol juga memiliki beberapa wilayah kandong yang dikenal dengan istilah exclave terletak di kawasan Afrika Utara dan Prancis. Secara keseluruhan, luas wilayah dari negara Spanyol adalah sebesar 505,990 km persegi, menjadikan Spanyol sebagai negara terbesar kedua di kawasan Eropa Barat yang juga yukan luas wilayahnya. Negara Spanyol juga merupakan negara terbesar keempat di benua Eropa. Spanyol adalah negara pegunungan, wilayah didominasi oleh dataran tinggi dan rantai pegunungan. Milhesen adalah gunung tertinggi di dataran Spanyol dengan titik tertingginya berada pada ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut, terletak di kawasan pegunungan Sierra. Kawasan ini juga merupakan titik tertinggi di wilayah semenanjung Liberia. Di Spanyol saat ini dikepalai oleh seorang raja, dan raja Spanyol saat ini adalah Raja Filipe VI yang naik ke tahta sejak bulan Juli tahun 2014. Untuk urusan pemerintah Spanyol oleh seorang Perdana Menteri, Spanyol secara organisasi terstruktur sebagai apa yang disebut Estado de las Autonomía atau negara otonom. Negara ini adalah salah satu negara yang paling terdesentralisasi di benua Eropa, di mana semua komunitas otonomi Spanyol memiliki parlemen, pemerintah, administrasi publik, anggaran, dan sumber daya mereka sendiri. Pada sekitar tahun 206 sebelum Masehi, wilayah yang saat ini dikenal dengan negara Spanyol berhasil dikuasai oleh bangsa Romawi dalam misi mereka untuk memperluas wilayah kekuasaan. Romawi menguasai Spanyol setelah sebelumnya mereka berhasil menemukan dan mengusir orang-orang Kartago yang sudah terlebih dahulu menempati wilayah tersebut. Di bawah Romawi, wilayah ini dibagi menjadi dua provinsi administratif yang disebut dengan Hispania Citerior dan Hispania Ulterior. Wilayah Spanyol berada di wilayah kekuasaan bangsa Romawi sampai runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan Visigoth berhasil mengambil alih wilayah tersebut dan menghasilkan Romawi. Pemerintah kerajaan Visigoth berhasil mengambil alih wilayahnya tersebut dan menggantikan Romawi. Pemerintah kerajaan Visigoth di wilayah Hispania atau Spanyol bertahan setidaknya sampai abad ke-8 Masehi sebelum akhirnya jatuh dan ditaklukkan oleh kehalifan Maya pada abad ke-8. Hampir semua wilayah semenanjung Liberia berhasil ditaklukkan oleh kendari Muslim. Penaklukan ini merupakan bagian dari misi perluasan kekuasaan kehalifan Umayyah. Pada masa keemasannya, kekuasaan kehalifan Umayyah meliputi area sekitar 15 juta kilometer persegi yang membentangi di kawasan timur tengah, bagian utara benua Afrika hingga semenanjung Liberia. Dikatakan bahwa saat ini Umayyah berhasil menguasai sekitar 30% populasi dunia. Bahwa hukum Islam, orang-orang Kristen dan Yahudi di wilayah ini diberi status dhimmi yang berarti orang yang dilindungi. Status ini mengizinkan orang-orang Kristen dan Yahudi untuk tetap menjalankan agama mereka sebagai ahli kitab. Tarian flamenco, salah satu contoh budaya Spanyol yang memperoleh begitu banyak pengaruh adalah tarian flamenco. Sekarang ini tarian flamenco dianggap sebagai salah satu bentuk budaya Spanyol secara umum. Namun sebenarnya tarian flamenco merupakan salah satu tarian pergaulan tradisional berasal dari Andalusia yang terletak di wilayah selatan. Yang kedua ada adu banteng atau corrida de toros. Karena keberagaman yang tinggi, kadang budaya Spanyol diwarnai dengan kontradiksi. Sebagai contoh, adu banteng atau corrida de toros
Bagi orang Spanyol, merupakan pertunjukan juga olahraga yang menarik dan penuh kontradiksi. Secara visual, tampilan Matador dalam kostum serba gemerlap dan halus, badan yang selalu langsing dan sportif begitu kontras dengan tampilan banteng yang gelap, solid, dan sangat ganas. Yang ketiga itu ada Tomatina. La Tomatina merupakan acara perang makanan dalam festival Kota Bunul di wilayah Valencia yang diadakan setahun sekali pada hari Rabu di akhir bulan Agustus. Ratusan orang datang dari seluruh penjuru dunia datang untuk ikut dalam timpukan-timpukan menggunakan tomat yang sudah terlalu matang. Yang keempat itu ada adu lari dengan banteng atau El Encierro. Selain adu banteng, ada salah satu olahraga ekstrim lagi yang terdapat di Spanyol yang telah ada dari zaman dahulu, yaitu adu lari dengan banteng atau dalam bahasa Spanyol yaitu El Encierro. Merupakan suatu tradisi berlari di depan banteng-banteng yang telah dilepaskan ke suatu jalan kota yang telah disekat khusus untuk acara ini, walaupun acara ini sering diadakan di festival kota di desa di seluruh Spanyol. Nah, selanjutnya ada kebiasaan-kebiasaan orang Spanyol. Yang pertama itu ada siesta, adalah tidur siang singkat setelah makan siang dalam budaya Spanyol. Yang kedua itu ada adat di Spanyol tidaklah terlalu ribet. Saat bertemu biasakan membawa sedikit hadiah. Yang ketiga itu di Spanyol kita tidak akan menemukan antrian baris memanjang. Yang keempat itu menghadiri acara non-formal Spanyol sebaiknya telat sekitar 10-15 menit. Yang terakhir itu ada budaya makan di Spanyol saat menghadiri acara harus sangat diperhatikan. Nah, selanjutnya ada keunikan tradisi dan budaya khas Spanyol. Tradisi unik di Spanyol. Yang pertama itu ada Dance de la Mort. Pada Kamis Putih, di kota abad pertengahan Verges, Spanyol, Li Dance de la Mort atau tarian kematian tradisional dilakukan. Tarian kematian ini dimulai di awal abad ke-15. Semua orang berpakaian dalam kostum kerangka dan berpawai di jalan-jalan dengan membawa salib dalam pawainya dan menabuh drum serta kimbel. Proses berakhir dengan kerangka menentukan membawa kotak abu. Yang kedua ada perayaan Tahun Baru. Pada malam Tahun Baru di Spanyol, masyarakat akan menggunakan pakaian berwarna merah yang dipercaya mendatangkan nasib baik. Les Doc Uves de la Buena Short, yang berarti 12 anggur keberuntungan, dan telah menjadi tradisi tahun baru untuk di Spanyol 12 detik sebelum tepat jam 12 malam. Maka para orang di Spanyol akan memakai satu buah anggur untuk setiap dentang waktu yang berbunyi. Nah, ini akan mewakili keberuntungan pada setiap bulan tahun yang akan datang. Selanjutnya ada siesta, tidur siang secara historis umum terhadap di seluruh Mediterania dan Eropa Selatan. Ini adalah tidur siang tradisional Spanyol. Siesta sendiri berasal dari kata la hora sexta, yang berarti jam ke-6. Dihitung dari jam 6 pagi, jam 12 merupakan jam ke-6 selama 3 jam pada pertengahan hari ini. Orang Spanyol diberikan kesempatan tidur siang, berkumpul bersama keluarga, serta makan siang. Mereka percaya bahwa tidur siang dapat menstimulasi otak dan dapat bekerja dengan baik setelah tidur siang. Selanjutnya ada El College.
dikenal secara lokal sebagai El Colex, tapi secara internasional dikenal sebagai Festival Melompat Bayi. Ritual Spanyol ini melibatkan pria berpakaian sebagai setan di jumpsuit merah kuning dan dipasangkan dengan sepatu lari modern. Pria tersebut harus melompati bayi yang lahir dalam 12 bulan sebelumnya atau yang berumur 1 tahun sebelumnya memulai lompatan. Sejumlah pemuda berpakaian hitam akan membunyikan drum yang mendatangkan ancang-ancang melompat. Setelah drum berbunyi, lompat pun dilakukan. Selanjutnya ada Ils en Farinets. Setiap tanggal 28 Desember berlangsung peran melempar tepung dan telur di kota Spanyol ini. Setiap orang yang ikut memeriahkan festival ini wajib menggunakan pakaian militer dengan bersenjatakan tepung, telur, dan kembang api. Festival Ils en Farinets sudah berlangsung selama 200 tahun. Rangkaian acaranya unik seperti dua kubu sedang berperang. Kubu ini terdiri dari sekelompok pria yang sudah menikah, disebut Ils en Farinets, dan kubu penerbit bernama La Opposic yang menerbitkan serbuan Ils en Farinets. Selanjutnya ada makanan. Selain bercerita rasa asam dan gurih, masakan Spanyol lebih sering menggunakan bahan-bahan sayuran dan makanan laut. Penyebabnya karena letak geografis dan iklim yang berbeda-beda antar daerah di Spanyol. Selain itu, masyarakat Spanyol juga wajib menggunakan olive. Berikut ada masakan khas. Paella merupakan makanan khas Spanyol yang berbahan dasar beras yang kemudian dimasak hingga menjadi nasi berbumbu rempah dan lauknya berupa udang, kerang, ayam, ataupun kelinci. Ada 3 jenis paella, diantaranya paella de marisco, paella vegetarian, dan paella mixta. Biasanya makanan ini akan disajikan setiap hari Minggu atau saat perayaan Files. Selanjutnya ada pakaian. Penggunaan kain dengan berbagai motif seperti bintik dan garis. Dalam penggunaannya, gaun ini bisa dilengkapi dengan salendang panjang yang juga berumbai. Sisir hias dan anting besar juga bisa digunakan sebagai aksesoris. Ciri flamingo style sendiri dapat terlihat dengan adanya aplikasi rumbai-rumbai pada gaun, dan paling banyak digunakan pada gaun pernikahan. Pasalnya, kesan mewah dan mencolok yang diusung flamingo style memang sangat sesuai dengan acara pernikahan yang biasanya digelar secara mewah. Baik, inilah video cuplikan di kebudayaan Spanyol. Horizontal dengan warna merah, kuning, dan merah. Di dalam bendera tersebut juga ditambahkan lambang nasional dari negara Spanyol. Warna yang digunakan pada bendera adalah warna-warna tradisional dari bangsa Spanyol dan tidak memiliki interpretasi simbolis secara resmi. Bendera Spanyol secara populer dikenal dengan nama La Rojigualda. Sejak tanggal 1 Januari tahun 2002, Spanyol secara resmi mengadopsi euro sebagai mata uang resmi di negaranya, menggantikan mata uang lama mereka peseta Spanyol. Mata uang yang dikodekan dengan EUR ini jika dikonversi ke mata uang negara kita, memiliki nilai sebesar Rp17.335. Plus Ultra atau yang diartikan dengan jauh melampaui adalah semboyan atau moto nasional dari negara Spanyol. Jika kalian penggemar serial anime My Hero Academia, kalian pasti tidak asing dengan slogan ini. Menurut sejarahnya, slogan Plus Ultra adalah semboyan dari negara Spanyol ini diambil dari moto pribadi Raja Charles V.
Charles V mengadopsi moto ini setelah penemuan benua baru oleh Christopher Columbus. Marcha Real adalah lagu kebangsaan dari negara Spanyol. Lagu ini adalah salah satu dari hanya 4 lagu kebangsaan di dunia